Para menteri yang ikut dalam rombongan ke Manokwari, Papua Barat adalah Menteri Sosial Bahtiar Hamzah, Menteri Perhubungan Jusman Syafei Jamal, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, serta Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Penyerahan bantuan dipusatkan di tempat-tempat pengungsian warga seperti di lapangan Borarsi dan di depan kantor Bupati Manokwari. Bantuan yang disalurkan berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan berupa tenda pengungsian, instalasi penjernihan air, serta kendaraan untuk operasional. Usai menyalurkan bantuan, para menteri ini kemudian terbang dengan menggunakan pesawat untuk melakukan pantauan dari udara. Nanti ada tim yang datang kemari, dari situ baru kita tahu secara pasti berapa jumlahnya. Tapi secara keseluruhan, Pak? Apa yang dilaporkan oleh gubernur tadi, tapi memerlukan kita tentu harus kita cek kembali. Gempa Manokwari terjadi sekitar pukul 5:33 waktu Indonesia Barat Minggu pagi kemarin. Akibat gempa ini, sejumlah bangunan serta puluhan rumah warga rusak berat. Dari Manokwari, Papua Barat, Tim Liputan, Metro TV. Pola baru pada sistem pemesanan BBM di Pelumpang yang disebut-sebut pihak pengelola SPBU sebagai penghambat kelancaran distribusi dan transportasi BBM, khususnya premium dan solar bersubsidi, disanggah pihak Pertamina. Kepala Humas PT Pertamina Persero, Anang Rizkian Nur, mengatakan sistem pola baru pemesanan BBM tidak ada hubungannya dengan sistem transportasi dan distribusi BBM ke SPBU. Sistem itu diterapkan hanya dalam administrasi, sehingga pemesanan BBM lebih transparan, sehingga tidak banyak berpengaruh pada masalah transportasi. Sebenarnya sistem ini bukan sistem yang mempengaruhi distribusi, transportasi, atau dan lain sebagainya. Jadi ini sistem yang kita lakukan agar upgrading, atau peningkatan sistem ini agar lebih mudah kita kontrol, lebih transparan, dan lebih mudah untuk diaudit. Nah, ini tidak ada pengaruhnya terhadap pelanggan ataupun pemakai BBM, dan juga termasuk kepada SPBU yang terjadi. Menurut Anang, penyaluran BBM dari Pelumpang sejak dini hari hingga pukul 12 siang hari Senin untuk premium sebanyak 6.413 kiloliter dari kebutuhan sebesar 9.420 kiloliter atau 68% dari total kebutuhan. Sedangkan solar sudah dipasok sebanyak 1.963 kiloliter dari 4.677 kiloliter atau sebanyak 42% dari total kebutuhan di Jabodetabek. Sementara untuk Pertamax sebesar 160 kiloliter dari 190 kiloliter atau 84% dari total kebutuhan. Tim Liputan, Metro TV. Tak hanya di kota-kota besar, kelangkaan BBM khususnya jenis premium ternyata dialami warga di sejumlah daerah di Indonesia. Di Banyuwangi, Jawa Timur, sejak sepekan terakhir warga kesulitan mendapatkan BBM. Tak hanya itu, sebagian besar SPBU di kota ini mengaku sudah kehabisan stok. Pengelola SPBU di Jalan Gajah Mada, Banyuwangi mengatakan, kelangkaan terjadi karena terlambatnya pasokan dari Pertamina sejak beberapa hari terakhir. Masih di Jawa Timur, dalam beberapa hari ini persediaan premium di sejumlah SPBU di kota Tuban mulai langka. Kelangkaan premium hampir terjadi di semua SPBU, termasuk salah satu SPBU besar yang terletak di Jalan Raya Tuban, Semarang. Stabil, Mak. Kemarin ada kiriman. Oh, gitu. Telat 1 hari gitu ya. Akibat kelangkaan ini, di tingkat eceran harga premium melonjak menjadi Rp6.000 hingga Rp7.000. Kondisi lebih parah terjadi di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Sejak 2 hari lalu, SPBU di daerah ini sudah tidak beroperasi akibat kehabisan stok BBM. Kelangkaan tak hanya terjadi untuk BBM jenis premium, namun juga jenis solar. Pengelola SPBU di Sentani mengatakan kelangkaan terjadi akibat perubahan order dari Pertamina sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman. Dari Banyuwangi, Tuban, dan Jayapura, Tim Liputan,
Metro TV. Belum, konklusi itu kesimpulan. Masih Beberapa. Ya kita menandatangani, kita larang di KUHP, jurisprudensi tetap. Itu. Nah, namun ada kewajiban daripada jaksa penuntut umum. Putusan. Mempelajari putusan. Tadi kan saya sudah katakan, apakah karena di dalam 200 pasal dilarang kasasi. Nggak tahu, saya udah bilang. Kita melayani sehabisnya Pak, sampai habis Pak, besok-besok lagi kan ada. Ada masalah, uang besok, uang di rumah belum lewat Pak, belum besok. Emosi yang meluap dari salah seorang warga ini bukan tanpa alasan. Warga Jalan Sapta Marga bernama Andreas ini marah setelah antre selama berjam-jam namun tak juga mendapatkan 2 tabung gas LPG ukuran 3 kg yang telah dipesan sejak pagi hari saat operasi pasar gas LPG berlangsung. Sementara petugas malah melayani sejumlah pengecer yang membeli tabung gas LPG dalam jumlah besar. Dalam operasi pasar LPG kali ini, warga yang akan membeli LPG wajib memperlihatkan kartu identitas dan kupon yang memang telah dibagikan sebelumnya. Harga LPG dalam operasi pasar ini mencapai Rp12.750. Sementara di tingkat pengecer, gas LPG dijual dengan harga Rp18.000 per tabung. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, kelangkaan gas LPG masih terjadi di sejumlah daerah. Warga kota Surabaya mengaku kesulitan memperoleh gas LPG ukuran 12 kg sehingga harus antre di sejumlah SPBU yang menyediakan gas LPG. Seperti yang terjadi di SPBU Manyar, Surabaya. Sejak pukul 6 pagi, warga telah antre untuk memperoleh gas LPG setelah sejumlah pengecer mengaku kehabisan stok gas LPG. Akibatnya harga gas LPG naik dari Rp69.000 menjadi Rp80.000 per tabung. Warga mengaku hanya bisa pasrah menerima kenaikan harga gas LPG tersebut. Ini buat rumah tangga, Pak. Tapi kan kemarin beli kehabisan. Ini kan sekarang sudah ada. Untuk harga bagaimana Pak? Masalah harga ya mengikuti aja Mas, sudah zamannya. Sementara itu, pihak pengelola SPBU hanya membatasi penjualan maksimal 2 tabung gas untuk 1 orang warga. Hal ini dilakukan agar penjualan gas LPG ke masyarakat dapat merata. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Surabaya, Jawa Timur, Endang Istanti, Subhana Ali, Metro TV. Proses penyambungan pipa PDAM di Jalan Riau atau Jalan RE Marta Dinata Bandung, Jawa Barat yang pecah Rabu kemarin terus dilakukan petugas PDAM Kota Bandung. Selain mengerahkan puluhan pekerja, pihak PDAM juga menggunakan 1 unit alat berat untuk mempermudah penggalian. Kepala Bagian Air Permukaan Tanah PDAM Kota Bandung, Titi Rahmawati menyatakan proses perbaikan pipa sekaligus proses pengerasan aspal baru akan selesai sepenuhnya dalam waktu 5 hari ke depan. Dan ininya kita kan pemotongan pipanya itu pakai gurinda itu kan butuh waktu, jadi satu putaran potongan itu, 1 pipa itu membutuhkan waktu 4 jam.
Nah itu jadi hanya waktu yang ini nggak bisa dipercepat dengan teknologi, jadi sehingga itu yang mungkin yang bikin jadi lamanya itu. Ambruknya gorong-gorong air baku PDAM Bandung, Jawa Barat yang menghubungkan pipa air dari Pangalengan ke Dago diduga menjadi penyebab utama pecahnya pipa air PDAM. Sesaat setelah ambruk, aspal sepanjang 4 meter amblas dan air keluar dengan deras dan menyebabkan sebuah mobil milik warga yang sedang melintas terperosok. Hingga saat ini pasokan air bersih untuk sekitar 40.000 pelanggan PDAM di Kota Bandung, Jawa Barat belum dapat didistribusikan secara normal. Bahkan akibat pecahnya pipa air PDAM, sambungan telepon bawah tanah juga mengalami kerusakan. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV. Perbaikan alat pendeteksi tsunami ini merupakan perbaikan rutin setiap tahunnya karena sering mengalami gangguan akibat cuaca. Menurut petugas tenaga teknis, perbaikan yang saat ini dilakukan yakni pemasangan alat wind power atau alat bantu pengisi baterai. Selama ini alat yang dipergunakan berupa tenaga surya sering mengalami gangguan karena curah hujan yang sangat tinggi. Alat ini rencananya akan dipasang di 4 lokasi, diantaranya Dermaga Gunung Sitoli dan Dermaga Lahena. Sementara itu di Sumatera Barat, uji coba sirene peringatan tsunami yang serentak berlangsung di 6 wilayah terlihat belum maksimal. Saat sirene dibunyikan pukul 10 pagi tadi, banyak warga di pinggir pantai yang rawan terjadi tsunami justru tidak mendengarkan bunyi sirene. Bahkan dari 6 sirene yang berada di Sumatera Barat, 1 diantaranya yakni yang terdapat di Kota Pariaman rusak akibat disambar petir bulan lalu. Tim Liputan Metro TV. Menjelang akhir tahun, pemerintah kembali melakukan gebrakan dengan melaporkan 260 rekening liar senilai 314 miliar rupiah dan 11 juta dolar Amerika ke KPK. Ironisnya, pada pertengahan tahun 2007 lalu, Menteri Keuangan telah mengeluarkan 2 peraturan mengenai penertiban rekening pemerintah pada Kementerian Negara atau lembaga. Namun faktanya, tim penertiban rekening Departemen Keuangan masih menemukan rekening-rekening liar yang tersebar seperti di Mahkamah Agung 102 rekening, Depkumham 66 rekening liar, serta berbagai institusi pemerintah lainnya. Bahkan pada semester pertama 2008, Departemen Keuangan telah menutup 1.129 rekening liar milik berbagai departemen senilai 446,7 miliar rupiah dan 9,13 juta dolar. Akhir tahun lalu kita sudah menutup 2.086 rekening, jumlahnya saldonya 7,28 triliun dan 5,85 juta US dollar masuk ke rekening negara. Untuk semester 1 ini kita sudah menutup 1.120 rekening lagi dengan jumlah saldo 446,7 miliar dan 9,1 juta US dollar. Jadi total yang sudah kami tutup sampai hari ini adalah 3.206 rekening dengan saldo 7,73 triliun atau dalam US dollar adalah 15,04 juta. Untuk masalah LKPP kami akan terus melakukan perbaikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Departemen Keuangan juga meminta aparat pengawas intern pemerintah di Departemen Kementerian menginvestasi 4.085 rekening senilai 1,3 triliun rupiah dan 10,28 juta dolar Amerika. Kriteria rekening yang akan diperiksa oleh APIP adalah rekening yang digunakan untuk menampung dana dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan non-DIPA. Rekening liar selama ini dianggap telah menjadi salah satu sumber penyelewengan keuangan negara, karena umumnya menggunakan nama pribadi pejabat institusi terkait. Selama ini, selain untuk menampung dana anggaran resmi, rekening tersebut juga dimanfaatkan untuk menampung dana tidak resmi, seperti pungutan atau bantuan yang seharusnya masuk dalam penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Tim Liputan, Metro TV.